wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam pengumuman di flyer, kita akan membahas fikih sosial. Sebenarnya saya sudah membuat buku atau katakanlah booklet begitu ya, buku kecil yang Bapak Ibu bisa download di website rumahfikih.com. Jadi kalau buka di website rumahfikih.com bisa ditampilkan materinya ya. Nah maka Ustadz Solihin mungkin bisa ditampilin nggak isi bukunya gitu ya. Ini seperti ini Ustaz ya? Mana? Oh iya, ini dia. Ini bukunya kayak gini. Jadi nanti kita bisa baca dari sini, biar kita kalau ngaji itu ada pegangannya, ada oleh-olehnya, nggak cuma sekedar jiping atau ngaji nguping gitu ya. Nah, tapi saya ingin tampilkan dulu Ustadz Solihin browsernya biar Bapak Ibu mungkin di rumah nanti bisa download sendiri. Atau mungkin Pak Asril kemarin saya sudah share filenya, mungkin bisa dibagikan di grup ya. Mau didemokan bagaimana cara downloadnya atau nunggu dari Pak Asril aja membagikan? Didemokan boleh Kak? Didemokan ya? Sudah Pak, saya sudah Sudah di-share? Sudah di-share, tapi boleh Kak didemokan ya? Oke, kalau gitu saya coba tampilkan dulu browser yang saya punya ya. Jadi sebentar, ini udah tampil nih. Oke, ini adalah website atau halaman dari rumahfikih.com. Jadi ketik dulu di browser Bapak Ibu sekalian rumahfikih.com. Nah kemudian kalau sudah tampil, ini kebetulan tampilannya tampilan komputer ya, bukan di handphone. Di situ nanti paling atas tuh ada menu-menu, ada konsultasi, ada artikel, dan ada PDF. Nah yang di PDF itu diklik panah ke bawahnya lalu all gitu saja juga bisa. Nah disinilah ada beberapa buku ya, ada 341 buku yang ini dalam bentuk format PDF dan bisa di-download. Nah nanti bisa dipilih ada beberapa buku yang 1, 2, 3, 4, 5 itu ada fikih sosial. Nah itu coba diklik fikih sosial. Nah itu ada keterangannya di sebelah kanan, covernya sebelah kiri, kemudian ada daftar isinya. Kalau di bawah dari cover itu Bapak bisa free download PDF atau bisa baca Word-nya atau bisa baca PDF-nya di situ juga. Mungkin kita free download PDF lah ya, kita klik di situ. Nah dia akan mendownload buku itu. Nanti kalau di handphone Bapak Ibu sekalian bisa kayak gini, mungkin bisa ditampilkan gambar saya dulu ya. Ini handphone saya ini sudah saya downloadkan, ini sudah saya download bukunya dan saya pakai aplikasi, jadi bisa dibacanya begini nih. Halaman 1 ini ada bismillah, halaman 2, halaman 3 ya, halaman 4, dan nanti ini bisa dibaca dengan sangat praktis gitu, dengan dibaca di handphone saja, tidak harus di print gitu. Dan emang ini buku free. Bukunya bisa bisa dibaca di HP dan HP-nya bisa dikebet-kebet kayak kita lagi baca buku biasa. Memang saya bikin bukunya dengan ukuran seluas layarnya handphone. Jadi ini tidak usah lagi nanti di zoom in atau di zoom out lagi, karena dia sudah formatnya sudah persis seperti format lebarnya layar HP kita. Jadi nanti kita tinggal baca saja gitu ya. Nah insya Allah sepanjang kajian kita ini kita akan membacanya. Jadi halaman yang ada di HP saya ini mau saya tampilkan di latar belakang saya. Saya dibantu sama operator saya Pak Solihin, bisa ditampilin?
Atau sebelum ditampilkan saya akan bicarakan dulu sebagai mukaddimah sambil diotak-atik. Bisa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul kita adalah fikih sosial. Saya akan bacakan dulu di awal sebagai mukaddimahnya. Bicara tentang fikih sosial sebenarnya tidak jauh-jauh dari tema menjaga ketertiban dan ketenangan sosial di tengah masyarakat. Paling tidak ya disitulah letak fenomena yang mudah kita saksikan. Jadi memang ini adalah masalah sosial, tapi biasanya memang jarang dibahas karena kebanyakan kalau kita bicara ilmu fikih, kebanyakannya sih kita bicara masalah ibadah hubungan kita sama Allah gitu kan. Tapi sebenarnya masalah fikih sosial ini sebenarnya banyak sekali ya. Penulis punya pengalaman menarik ya, ketika dulu pernah diminta ceramah di salah satu embassy di Jepang ya, kedutaan besar kita di Jepang. Saat acara itu ada daurah selama 3 hari yang digelar di di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, SRIT gitu singkatannya. Yang sekarang tuh ada ya Masjid Indonesia di Tokyo gitu ya. Pengalaman begini, setelah acara selesai selama seharian penuh ya dari pagi sampai malam begitu, tibalah waktu untuk istirahat, break untuk tidur lah begitu ya. Nah ini warga negara Indonesia yang tinggal di Tokyo atau di berbagai daerah di seputaran Tokyo itu memang diundang berdatangan dan mereka bisa ya ketemuan lah di acara itu ya, kira-kira ada 500 orang gitu. Nah, tiba-tiba kita lagi ngobrol-ngobrol di luar, datang petugas polisi Tokyo bersepeda. Ya, petugas polisi Tokyo bersepeda. Di sana kayak itu ya, polisinya pakai celana pendek naik sepeda. Memberi teguran yang asalnya laporan pengaduan dari tetangga sekitar. Rupanya ada warga sekitar SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo, yang merasa terganggu mendengar ada suara orang ngobrol di luar. Padahal yang ngobrol itu bukan ngobrol di jalan loh ya, tapi masih di halaman sendiri gitu loh. Nah, karuan saja para pemimpin SRIT itu meminta para peserta yang sedang ngobrol di luar itu untuk masuk ke dalam gedung, jangan malu-maluin gitu ya. Nah, saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya betapa tertibnya orang Jepang ini. Padahal mereka tidak beragama Islam, bahkan tidak pernah baca Al-Quran gitu ya. Nggak pernah baca hadis. Cuma dalam urusan menghormati hak-hak publik, kayaknya mereka jauh lebih paham. Nah dari situ saya kemudian tergerak untuk menuliskan tema fikih sosial ini. Ini sebagai pemicu ya latar belakangnya. Itu orang Jepang tuh nggak pernah wudhu, nggak pernah sujud gitu wajahnya itu. Tapi kalau udah yang namanya menjaga ketertiban ya ngobrol di halaman rumah sendiri loh, padahal itu kan halamannya agak luas, itu para peserta tuh ya pada kongko-kongko lah di luar, apa ngobrol, apa ngopi-ngopi, ngerokok gitu ya. Tapi kemudian tetangga orang Jepang ya itu telepon polisi gitu, dan polisinya tiba-tiba datang dan bilang kami dapat laporan Anda tuh sudah mengganggu ketertiban. Bayangkan dengan kita di Indonesia ya. Kita tuh ngobrolnya bukan di halaman rumah loh. Jalanan kita tutup pakai tenda. Kita bikin dangdutan gitu. Atau pengajian umum gitu ya. Yang mana nggak ada yang bisa protes. Kenapa? Karena udah izin Pak RT, ada keamanan, ada apa dan sebagainya. Tinggal kita marah-marah sendiri gara-gara jalannya ditutup. Nah, kayak gitu. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bagian yang pertama ya. Fenomena ketimpangan fikih sosial di jalan. Term fikih sosial sebenarnya bukan term yang baku dalam khazanah ilmu fikih ya. Namun term ini sengaja saya gunakan dalam arti bukan dalam arti ingin merusak apa yang sudah baku, namun sekedar pinjam istilah saja biar lebih memudahkan orang memahaminya. Sebab selama ini ilmu fikih itu dikesankan hanya mengurusi peribadatan pribadi seorang hamba pada Tuhannya. Misalnya hanya sebatas urusan sholat, zikir, doa, puasa, atau ritual-ritual haji ke tanah haram dan seterusnya. Sedangkan aspek sosialnya justru seringkali dianggap kurang.
Nah, ini ada beberapa contoh ya di tengah masyarakat kita. Nomor 1, parkir liar. Parkir liar. Saya paling senang kalau ngisi pengajian di Masjid Pondok Indah. Ya, paling senang. Kenapa? Karena parkirnya luas dan tidak mengganggu masyarakat gitu ya. Hatta walaupun Jumatan, ya kebetulan sih walaupun ruas jalan kepake buat parkiran, tapi sebenarnya kalau kita mau parkir yang benar bisa ya, ada sampingnya itu ada farm gitu ya, itu bisa numpang parkir di situ atau juga di halaman Masjid Pondok ini. Tapi beberapa masjid itu banyak yang tidak punya area parkir, sehingga jangankan untuk sholat Jumat, untuk sekedar katakanlah sholat 5 waktu pun harus menutup jalanan karena nggak punya area parkir. Nah, urusan parkir liar ini sangat melanggar nih ya, katakanlah fikih sosial yang tadi kita sebutkan. Dengan semakin padatnya penduduk Jakarta, sementara sarana transportasi publik tidak bisa memberi jalan keluar, ya ini yang terjadi. Oke, itu yang pertama ya, parkir liar. Kemudian coba kita scroll ke bawah. Apalagi? Oh, ini fotonya nih, ya kan? Bapak Ibu bisa lihat pemandangan seperti ini banyak nih, apalagi kalau di dekat rumah saya. Kebetulan rumah saya di belakang mall ITC Kuningan, Mall Ambassador, Mall Kuningan City. Nah, ini pemandangan model kayak di belakang saya ini, motor di mana-mana, parkiran liar itu menghabiskan bahu jalan, bahkan satu ruas jalan tuh jadi hilang, berubah menjadi area parkir motor. Nah, padahal yang parkir itu kadang-kadang ya bukan orang kafir, itu muslim juga, Pak Haji bahkan gitu ya. Tapi ya seperti itulah pemandangannya yang kita nggak akan temukan nih kalau misalnya di Jepang gitu ya. Terus yang kedua, di scroll ke bawah. Selain parkir motor liar yang sering kita lihat juga, nah ini hajatan, tadi udah saya bicara sedikit ya. Kita sudah tidak asing lagi menatap fenomena menutup jalan dengan alasan ada hajatan. Entah itu nikahan, sunatan, selamatan, ataupun apapun jenisnya. Ya intinya jalan tuh ditutup karena untuk menggelar hajatan yang punya hajat tidak punya lahan yang cukup di rumahnya. Sedangkan untuk menyewa gedung atau lokasi persewaan barangkali harganya tidak terjangkau. Kalaupun ada ternyata harus rebutan dengan calon penyewa yang lain. Nah, rupanya salah satu masalah paling rumit untuk menyelenggarakan pesta pernikahan justru dalam mencari gedung sewaan. Ya, biasanya karena pada hari Sabtu dan Ahad semua sudah laris manis, sudah di booking. Sebenarnya sih begini ya, ini coba scrollnya berhenti dulu. Sebenarnya begini, waktu jamnya sih sebenarnya bisa diatur ya. Sabtu Ahad tuh kalau dibilang penuh sebenarnya enggak juga sih. Kenapa enggak bikin walimah tuh jam 12 malam? Insya Allah sepi itu. Saya enggak mengada-ngada kalau bikin walimah jam 12 malam. Saya mengalami langsung orang nikahan itu justru tengah malam, yaitu di Saudi Arabia, di Jeddah. Itu ceritanya dulu saya pas baru selesai haji, ya kan. Haji itu kita plus gitu ya, pulangnya tuh pakai mampir di Jeddah segala, ditempatkanlah kita di sebuah hotel. Yang kebetulan di hotel itu lagi diselenggarakan sebuah pesta pernikahan. Cuma saya tanya sama petugas, ini pestanya jam berapa ini? Kok masih sepi jam ya abis maghrib gitu ya? Oh bukan jam segini Pak, nanti pestanya kita akan mulai dari midnight, dari tengah malam. Jadi begitu jam 10, jam 11 malam itu tamu-tamunya berdatangan. Rupanya budaya mereka kalau bikin pesta itu adalah semalam suntuk. Kayak kita kalau di Indonesia itu wayangan gitu ya. Semalam suntuk. Jadi ramenya itu sampai subuh gitu. Baru habis subuh pada bubar. Nah mungkin kita bisa juga tuh ya bikin pesta kayak gitu ya. Kalau nggak ada gedung udah penuh semua nih Pak gitu kan. Sabtu Minggu semua sudah penuh. Karena kita pakai jamnya tuh jam yang dinner gitu ya atau jam makan siang. Coba misalnya pesta pernikahannya ba'da subuh gitu. Dimulai dengan sholat subuh berjamaah kayak kita nih pejuang subuh gitu langsung walimahan. Nah itu saya kira sepi itu. Saya kira Masjid Pondok Indah juga kalau mau di booking ba'da subuh masih bisa tuh ya. Acara pernikahan ya akad nikah dimulai berbarengan dengan waktu sahur. Misalnya gitu ya. Tapi ya itu susah ya di tengah masyarakat kita. Kita lebih suka nggak punya gedung, udah halaman aja digusur, kemudian tinggal izin Pak RT, Pak RW, jalanan lingkungan kanan kiri depan belakang tinggal ditutup aja. Banyak orang yang kayak gitu ya. Oke, jadi menutup jalan untuk hajatan. Ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kemudian kita scroll lagi yang ketiga.
Ini mohon maaf nih ada ini. Maaf jalan ditutup, ada dangdutan 24 jam. Ini kan fenomena kita lihat nih di Jakarta, di negeri yang mayoritas muslim ya, sukanya adalah nutup-nutup jalan, ada hajatan, dangdutan dan sebagainya. Oke, yang ketiga, fenomena-fenomena yang sering kita lihat. Nah, pengajian di jalanan ya. Yang namanya pengajian tentu tidak ada yang jelek. Isinya pasti penyampaian nasihat dan ceramah agama yang semuanya pasti baik. Namun terkadang beda antara isi dan ya teknis penyelenggaraan. Seringkali kita saksikan jalanan tuh macet parah hingga panjang sekali dan semua merasa terganggu aktivitasnya. Ada apa? Ada apa? Rupanya ada pengajian. Rupanya kemacetan parah itu ya disebabkan ada pengajian. Nah ini kan jadi kadang-kadang lucu ya, isi pengajian tuh nggak ada yang jelek lah, namanya pengajian pasti bagus ya kan, dapat pahala dan seterusnya. Tapi kalau pengajiannya digelar di jalanan, bikin orang yang mau lewat tuh jadi susah, ini kan jadi agak repot ya. Oke, kita coba scroll lagi. Nah, ini operator saya nih bisa bantuin saya nyekrol gitu ya ke yang nomor 4. Ini demo. Oke, sampai di situ dulu. Gambar kayak gini kan sering kita lihat nih, apalagi kalau lagi suhu perpolitikan lagi ramai gitu ya. Yang namanya Jalan Sudirman gitu ya, Jalan MH Tamrin, depan Monas, di mana-mana itu sering terjadi demo dari berbagai macam kelompok dengan berbagai macam kepentingan dan seterusnya gitu ya. Alam demokrasi kita memang memberi ruang sih untuk orang mau demo, mau protes, mau menyampaikan saran, pendapat dan sebagainya. Tapi budaya kita juga sudah terbiasa. Kalau demo nggak bikin macet itu kurang dapat istilahnya, kurang dapat publikasi gitu, nggak masuk ke media. Jadi kayak sia-sia nih demo, kok nggak ada yang ngeliput ya gitu. Karena demonya di ruangan tertutup nggak ada yang nonton ya, namanya orang demo pengen dapat pemberitaan yang besar kan, kalau bisa bakar-bakar gitu. Nah itu kan ada sesuatu yang menarik gitu, mungkin dianggap ada bakar-bakar sate kali ya atau bakar ikan gitu ya, bahan bekas ternyata yang dibakar. Ini budaya kita loh ya, jadi demokrasi itu identik dengan demonstrasi. Negara kalau nggak bikin demonstrasi kayaknya nggak negara demokrasi deh gitu ya. Sesuatu yang ini menjadi tolok ukur akhirnya di negeri kita ya. Demo di jalan. Oke, kita scroll lagi. Ini ada teksnya, nggak saya baca satu persatu ntar kelamaan ya. Contoh yang lain lagi, nah ini pedagang liar ya. Islam sih membolehkan kita untuk berdagang, mencari uang ya, memutar roda ekonomi dan sebagainya. Tapinya ini yang jadi masalah ya. Jalanan yang fungsinya untuk lalu lintas, orang lewat dan sebagainya dibangun dengan APBN, APBD dan sebagainya. Peruntukannya sudah mantap itu ya di ruang tata kota itu dan sebagainya. Tiba-tiba berubah fungsi menjadi area pameran terus-terusan maksudnya. Kalau sesekali mungkin ya ada jalan ditutup karena mungkin ada kebutuhan hajat tertentu dengan kebijakan tertentu mungkin iya. Tapi kalau sudah kaki lima pedagang liar ya sudah, penguasanya ada di situ memang. Dan mereka bayar, ada uang keamanan dan sebagainya. Walau alam masuknya kemana yang jelas ya banyak ruas-ruas jalan di ibu kota yang kemudian berubah fungsi menjadi pasar karena dipenuhi oleh para pedagang kaki lima gitu ya. Oke, kita scroll lagi. Ya, di scroll lagi terus. Nah, nomor tadi berapa? Nomor 5 ya. Sekarang kita nomor 6. Galian di jalan. Ini ciri khas kota Jakarta. Kalau mau bisa bedakan Jakarta dengan kota-kota lain di mana-mana di dunia gitu ya. Nah, salah satu ciri khasnya adalah maaf, perjalanan Anda terganggu, kurangi kecepatan, ada penggalian pipa gas. Digali dah tuh ya selama sebulan jalanan macet gitu. Baru aja di aspal, tiba-tiba ada galian lagi apa? PLN. Udah beres gitu, tiba-tiba ada galian lagi apa? Saluran air limbah, ya kan? Udah ditutup lagi, tiba-tiba ada galian lagi apa? Serat optik, fiber optik. Udah ditutup lagi itu apa lagi? Terus aja muter begitu ya. Jadi itu aspal depan rumah saya itu nggak pernah beres gitu. Jadi selalu saja macet, selalu saja berantakan karena
Semua itu jago menggali tanah gitu. Asal jangan, maaf, jalan tertutup lagi ada galian. Galian apa Pak? Kuburan. Jangan sampai karena udahlah habis nih lahan kosong gitu ya. Itu orang mulai dikuburkan di jalanan gitu. Jangan sampai. Nanti kalau kuburan di jalan repot itu. Kalau menjelang Ramadan apalagi Lebaran, wah jalan macet, ada apa? Ada ziarah kubur. Lah kok di mana? Ini di jalannya ada kuburan. Jangan sampai kayak gitu. Oke, ada lagi terusannya, galian di jalan tuh menjadi ya melanggar banget ya fikih sosial kita gitu ya. Terus scroll, pengemis liar ya. Ya, tangan di atas memang lebih baik daripada tangan di bawah. Islam memang mewajibkan zakat, menganjurkan infak, membantu fakir miskin, memberi makan mereka yang duafa dan seterusnya. Namun zaman berubah ya. Fenomena ini ya sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok kemiskinan. Setiap masuk Ramadan, di jalan-jalan kita saksikan fenomena ramainya pengemis jalanan dan peminta-minta semakin ramai, termasuk juga pemulung dengan gerobaknya. Yaitu potret lah ya, sosial seperti itu. Baik, kita scroll terus sampai kepada bagian berikutnya. Nah, ini kita ngomongin khusus ya masalah hak jalanan dalam nas syariah. Nomor 1 ya, buang duri dari jalan itu diampuni Allah. Ini bukan bang tapi buang ya. Ada hadisnya ya. Kita baca bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Ketika ada seorang laki-laki tengah berjalan di suatu jalan, dia mendapati ranting berduri di jalan tersebut. Mungkin di situ ada pohon apa gitu ya yang berduri, jatuh gitu kan. Nah, dia ketemu. Coba scroll ke bawah lagi sedikit biar pas. Oke. Maka dia mengambil ranting itu dan membuangnya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Bayangin, yang berterima kasih itu bukan hamba kepada Tuhan. Tapi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malah berterima kasih pada orang yang buang ranting berduri dari jalan, dan hadiahnya adalah dosanya diampuni. Nah, ini bagus juga nih kalau orang banyak dosa, nah sering-sering aja nyapu jalan. Nyapu jalan dari paku, kan banyak tuh ya paku-paku, nggak tahu bagaimana kok jadi banyak paku tuh ya. Jadi mungkin kita kalau mau bangun industri besi atau logam itu gampang sih. Sering-sering aja nyapu jalan itu dapat paku banyak loh, berkilo-kilo. Nggak tahu abang sengaja dibuang apa kendaraan material pada bocor gitu sehingga paku banyak di jalan gitu ya. Nah, intinya buang tadi itu ranting yang ada durinya atau pokoknya segala yang menghambat itu, itulah malah bagian dari pengampunan dosa loh. Ya, ini hadisnya sahih Bukhari, Muslim gitu ya. Itu yang pertama. Terus kita scroll yang berikutnya lagi. Yang kedua, nah, masuk surga dengan jalan membuang duri dari jalan. Kalau tadi kan Allah bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang buang itu dan kemudian malah diampuni. Nah, sekarang hadis yang lain malah masuk surga nih. Coba kita lihat teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yasbiqu tariqan wajada ghusna syaukin ala tariq fa akhadha fashkara ya. Ini hadisnya hampir sama ya. Terus berikutnya lagi yang ketiga, buang hajat di jalan terlaknat. Waduh. Ini gawat nih ya. Saking pentingnya hak-hak masyarakat pengguna jalan sampai-sampai Rasulullah SAW itu melaknat orang yang sengaja buang hajat di jalanan yang biasa dilalui orang. Jadi ini hadisnya dari Abu Hurairah ya. Ittaqu al-la'anain. Qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Jauhilah oleh kalian dua orang yang terlaknat. Para sahabat bingung. Dua orang yang terlaknat itu siapa ya Rasul? Pertama, orang yang suka buang hajat di jalanan manusia. Dan yang kedua di tempat berteduhnya mereka. Ini hadis Muslim. Ini hadis mungkin kalau buat kita bacanya hari ini agak aneh Pak. Ada-ada aja orang buang hajat di jalanan gitu ya. Kok nggak tahu diri banget gitu. Tapi kalau kita melihatnya dengan konteks di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat masuk akal. Kenapa? Mohon maaf ya, memang faktanya di masa Rasulullah tuh kita masyarakat di Madinah saat itu memang belum mengenal yang namanya sarana kamar mandi atau WC, toilet itu belum ada.
Nah, jadi memang mereka mohon maaf kalau buang hajat tuh ya sembarangan lah gitu kira-kira ya. Nah, cuman kalau Nabi tuh ngajarin begini, carilah tempat yang jauh dari permukiman. Ya, makanya Nabi tuh kalau buang hajat tuh di padang pasir, fis sahra gitu. Dan dilakukan pada malam hari dan bawa batu dan seterusnya gitu. Jadi tempat yang jauh gitu loh, ya kan? Nah, karena memang di zaman itu belum dikenal apa tuh ya septic tank gitu ya untuk membuang dipendem gitu belum ada. Jadi ya cari tempat yang jauh gitu. Nah tapi beberapa orang jahiliyah gitu ya yang nggak ngerti agama, nggak ngerti kesehatan, kebersihan dan sebagainya, mereka males itu jalan-jalan jauh. Alah udahlah depan rumah aja gitu jalanan gitu kan. Sehingga jadi lagunya Benyamin kan pulang-pulang injek gituan. Nah itu fenomena lagunya Benyamin dalam salah teksnya itu pulang-pulang injek gituan gitu ya. Itu di Jakarta zaman dulu juga ada itu karena dulu ya dulu tuh nggak dulu banget ya. Saya masih SD tahun 76 tuh saya kelas 1 SD. Itu masih banyak kebon, sawah ya, jalanan gitu. Jadi kalau jangan lewat situ tuh kalau kalau malam lewat situ pulang-pulang bisa bau nggak karu-karuan. Kenapa? Wah nginjek gituan gitu kata Benyamin itu ya. Nah itu dilaknat gitu orang kayak gitu. Ya artinya ini mengganggu sosial banget gitu loh. Buang kalau zaman sekarang berarti nggak ada. Tapi orang zaman sekarang ya tadi itu buang sampah sembarangan ya kan. Buang sampah di jalan, di kali, di saluran, di mana-mana. Nah, itu ada hadisnya ternyata di zaman Nabi ada juga. Cuman bukan buang sampah ya. Tapi buang kotoran gitu. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas di jalan manusia au fi dhillihim. Fi dhillihim itu kan orang Arab itu kan di Madinah ya. Kalau mereka duduk-duduk itu kan cari pohon gitu kan yang adem maksudnya gitu. Kurang ngajar banget gitu ya. Justru di tempat orang pada duduk-duduk lah dia buang air besar di situ. Nah, itu kata Nabi al-la'anani, dua orang yang terlaknat gitu. Kalau bahasa kitanya ya tadi kurang ajar banget nih orang sembarangan buang kotoran ya, mengganggu ketertiban dan kenyamanan sosial kita. Itu contoh-contoh dari hadis-hadis Nabi. Masih ada lagi mungkin di scroll yang nomor 4, haram duduk di jalan kecuali. Nah, ini menarik ya hadis Nabi. Kita baca teks bahasa Arabnya dulu. Nah ini, iyakum wal julusa fit turqat. Ini kata Nabi. Kalian itu hindarilah duduk-duduk di jalan. Maksudnya duduk di pinggir jalan gitu ya. Kalau ya Rasulullah, malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, tapi ya kita ini susah ya kalau nggak ngobrol kongko-kongko kan bersosialisasi di pinggir jalan lah. Kita kan banyak ya tukar pikiran, nenangin diri, cari hiburan dan sebagainya itu di pinggir jalan. Jadi agak susah nih kalau dilarang pada ngobrol pada kongko gitu kan di pinggir jalan. Qala Rasulullah SAW, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Nah kalau kalian emang nggak bisa sama sekali nggak nongkrong di pinggir jalan, ya setidaknya berikanlah hak-haknya jalanan itu. Kalau mereka bertanya, wa ma haqquhu, apa haknya jalanan? Qala ghaddul basar. Pertama, palingkan wajah kalian. Karena bisa jadi yang lewat tuh cewek cakep tuh ya kan. Nah, biasalah sweet gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Palingkan wajah. Wa kaffu al-adza ya. Nah, hilangkanlah segala halangan di jalan. Tadi duri atau kotoran atau apa tuh itu haknya jalanan. Nah kalau kamu mau nongkrong di pinggir jalan, pastikan jalanan tuh steril, nggak ada halangan, nggak ada hambatan dan seterusnya. Waraddus salam yang ketiga, jawablah salam orang gitu kan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar. Jadi pada dasarnya duduk-duduk di pinggir jalan itu nggak boleh. Tapi kalau emang udah dari sononya bawaan orok, kalau nggak nongkrong di pinggir jalan tuh nggak bisa juga. Pastikan hak-hak jalanan tuh ditegakkan gitu ya. Yang pertama tadi jaga pandangan. Yang kedua hilangkan segala halangan yang ada di jalan. Jawab salam, amar ma'ruf, nahi mungkar. Oke, berikutnya. Nah berikutnya ini ada lagi. Malah sudah habis ya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian C. Fenomena ketimpangan fikih sosial bertetangga. Ini saya ngasih beberapa contoh ya. Contoh kasus yang sering terjadi. Pak Haji dan tetangganya.
Kita sering menemukan ada Pak Haji yang sudah pergi haji dan umroh berkali-kali, malah bolak-balik tiap tahun menghabiskan dana ratusan juta hingga miliaran. Sementara tetangganya di belakang rumahnya yang langsung nempel nih tembok sama pagar gedek gitu ya, justru hidup miskin, lehernya terjerat lilitan utang rentenir hingga akhirnya istri dan anak gadisnya pun sampai harus jual diri. Ini contoh ketimpangan sosial, inilah yang dimaksud dengan fikih sosial, di mana seorang dianggap hanya sibuk mengurusi ibadahnya sendiri, sedangkan sisi sosialnya justru kurang lemah dan bermasalah. Itu contoh ya. Contoh yang lain, petasan lebaran. Ya, benar sekali kita harus merayakan Idul Fitri karena merupakan hari raya kemenangan. Namun seringkali ekspresinya dengan membakar petasan di tengah pemukiman penduduk. Nah, tentu ini mengganggu ketenangan jiwa. Ya. Kalau di masa lalu, nah di masa kecil ya, di desa, di perkampungan itu, bakar petasan itu sih nggak masalah karena di sawah, di lapangan, jauh dari pemukiman penduduk. Ya bakar petasan itu menjadi semacam ya seremoni lah, kegembiraan. Apalagi gitu kan di zaman segitu nggak ada internet, nggak ada apa namanya, apa sih yang bisa bikin seru-seruan? Oh ke sawah, ke lapangan, bikin petasan bumbung dari bambu, pakai minyak tanah, dibakar jedur-jedur gitu kan, wah seneng gitu ya. It's okay sebagai sebuah adat gitu ya, nggak usah kita bilang wah tuh mubazir, nggak apa-apa. Tapi itu kan konteksnya di pedesaan atau dulu gitu kan. Nah sekarang di Jakarta, di belantara Jakarta kayak gini yang padat sekali, ruangan sempit dan sebagainya, kok masih main petasan aja. Nah itu sudah nggak zamannya lagi, sudah lewat. Karena kan beresiko kebakaran, beresiko ya mengganggu sosial. Ada yang sakit gitu kan, ada yang udah tua, nenek-nenek dan sebagainya. Itu nggak bisa kita dengan bertameng bahwa oh ini kan hari raya, perayaan apa Idul Fitri atau Idul Adha terus kita seenaknya gitu bersikap, nggak boleh juga. Oke, scroll. Menelusuri jejak fikih sosial. Nah, ini yang kajian kita ini masuk kepada dalam ibadah. Sebenarnya itu ada sisi sosial yang karena mungkin saking saking implisitnya. Kadang-kadang kita nggak menemukan semangatnya di situ. Kita lebih terjebak pada ritual ibadahnya ketimbang dimensi sosialnya, gitu ya. Jadi gini. Lalu mengapa dalam khazanah fikih klasik hal-hal semacam ini tidak diangkat? Kenapa term fikih klasik itu tidak dikenal? Apakah selama ini ilmu fikih telah keliru dan salah jalan? Jawabannya tidak juga. Tidak keliru dan tidak salah jalan. Sebab yang disebut dengan fikih sosial atau aspek-aspek sosial bukannya tidak ada. Justru ada dan eksis dalam masalah peribadatan yang sudah ada dan include tanpa kita sadari. Include sebenarnya, tapi kita nggak sadari. Nah, sekarang saya akan coba bedah dan tampilkan. Sebenarnya ada loh di setiap sisi ibadah ritual kita kepada Allah itu ada pesan-pesan moral untuk menjaga aspek sosialnya. Ini saya kasih contoh ya yang dalam toharoh dulu. Nanti ada sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Sekarang dalam bidang toharoh dulu. Dalam bidang toharoh tidak mengganggu dengan bau busuk. Bukankah kita diwajibkan berwudu dan disunahkan mandi serta mengenakan pakaian bersih lalu memakai wewangian ya kalau kita lagi mau Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, event-event yang mengumpulkan ibadah orang dalam bentuk yang banyak, itu sunnahnya adalah kita pakai wewangian, sunnahnya adalah kita menggosok gigi dan sebagainya. Kenapa? Dari segi fikih sosial semua hal itu meski hukumnya sunnah, namun secara sosial kita dipesan untuk tidak menyiksa atau mengganggu orang lain dalam masyarakat ya. Walau hanya lewat aroma yang busuk yang keluar dari tubuh atau mulut kita. Itu fikih sosial sekali ya, sangat sosial bahkan ya. Yang kedua, yang B, tidak mengganggu dengan pencemaran ya. Dalam bab istinja ya, itu ada perintah untuk menjauh dari orang-orang, disebut dengan khala gitu ya. Khala itu kalau bahasa kita sekarang kita terjemahkan menjadi WC ya. Tapi kalau di masa Nabi artinya khala itu sebenarnya adalah tempat yang sepi. Jadi kalau Anda mau buang hajat tuh cari tempat yang sepi gitu loh. Biar nggak mengganggu orang ya dengan kotorannya dan sebagainya. Itu sebenarnya ada pesan moral yang sangat kuat di situ, pesan sosial yang kadang-kadang nggak tertangkap oleh sinyal dan radar fikih kita. Sebenarnya ada, cuman kurang diungkap gitu sebenarnya. Oke, berikutnya lagi yang C. Panjang ini ya. Menghindari apa itu kelewatan.
menghindari kerawanan sosial, ya. Justru karena adanya kerawanan sosial, gara-gara tempat buang hajat itu jauh dari rumah, bahkan di luar pemukiman penduduk, yaitu dipasang di padang pasir. Orang-orang fasik di Madinah seringkali mengganggu para wanita di malam hari. Ini kerawanan sosial tuh begini. Bapak Ibu mungkin pernah baca ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan para wanita yang mulia, yang merdeka gitu ya, untuk mengulurkan jilbabnya. Itu suratnya surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Itu semuanya agar mereka diketahui dan mereka tidak dilecehkan. Nah, ayat itu Al-Ahzab 59 ini kita sudah kenal bersama ya. Ternyata di ujung akhir ayat disebutkan hikmah kenapa wanita merdeka diperintahkan pakai jilbab, yaitu biar tidak diganggu orang fasik saat mau buang hajat di malam hari, karena dianggap wanita budak. Karena dianggap budak terus digodain gitu ya, dilecehkan dan sebagainya. Itu dalam kitab tafsir disebutkan. Misalnya Ibnu Katsir bilang begini. Qala kana nasun min fusaqi ahli al-Madinati yakhrujuna bil-laili hina yakhtalitu adh-dhalamu ila turuqil Madinah yata'arraduna lin-nisa'i wa kanat masakinu ahli al-Madinati dhayiqah. Fa idza kana al-lailu kharaja an-nisa'u ila turuqi yaqdina hajatahunna fakana ulaika al-fusaq yabtaghuna dzalika minhunna fa idza ra'aw imra'atan 'alaiha jilbabun qalu hadhihi hurrah kuffu anha wa idza ra'aw al-mar'ata laysa 'alaiha jilbab qalu hadhihi amah fawathabu ilaiha. Ini enggak ada terjemahannya. Saya harus terjemahin satu kata ya. Coba scroll lagi mundur lagi ke atas tadi. Begini. Jadi kata Ibnu Katsir ketika mengomentari tafsir surat Al-Ahzab ayat 59 ya, dulu di Madinah itu banyak orang-orang fasik gitu yang kerjanya tuh suka keluyuran di malam hari, gerepek-gerepek, gerayang-gerayang di Madinah gitu ya, goda-godain perempuan gitu. Awalnya ya, sebelum Nabi itu eksis di Madinah gitu. Wakanat, dan adalah masakinu ahli Madinah itu dhayiqah. Rumah-rumah di Madinah tuh sempit-sempit, nempel-nempel. Fa idza kana al-lailu kharajan nisa'u ila turuqi yaqdina hajatahunna. Nah, orang kalau buang hajat ya, buang air besar maksudnya itu nunggu malam gitu kan, dan mereka keluar dari rumah-rumah itu menuju ke tempat-tempat sepi gitu. Fa kana ulaikal fusaq yabtaghuna dzalika minhunna. Nah, kesempatan para wanita kalau bahasa kita mungkin ke kali gitu ya, ke sawah gitu untuk buang hajat itu digerembengin gitu sama anak-anak muda, preman-preman Madinah lah di masa itu gitu kan. Nah, di situ nanti mereka lihat fa idza ra'au imra'atan 'alaiha jilbab ya. Kalau yang lewat tuh perempuan pakai jilbab. Jilbab di sini maknanya bukan jilbab kayak zaman sekarang, bukan. Bukan kerudung itu, bukan. Tapi jilbab itu pakaian yang besar, yang lebar, yang menutupi seluruh tubuhnya. Pakaian kebesaran. Bukan jilbab. Kalau yang lebih teknisnya tuh kayak ibu-ibu di Indonesia nih ya, pakai mukena. Mukena mau enggak kayak gitu, tapi baju yang satu yang lebar yang menutupi seluruh tubuh. Nah, itu adalah lambang pakaian orang-orang yang punya kelas gitu. Maksudnya punya kelas tuh ya wanita merdeka. Nah, kalau perempuannya keluar pakai baju kayak gitu, baju yang lebar kayak gitu, yang disebut dengan istilah Quran tuh malah jilbab gitu ya. Mereka bilang, jangan digodain. Hadhihi hurrah. Ini wanita merdeka. Kufu anha, jangan digodain gitu. Wa idza ra'au al-mar'ata laisa 'alaiha jilbabun, tapi kalau perempuan itu keluar dan enggak pakai baju yang besar begitu, bajunya biasa-biasa saja, maka mereka bilang, hadhihi amah. Ini budak nih. Hajar, sikat. Nah, itu digodain dan sebagainya gitu. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab ayat 59 itu sebenarnya bukan bab menutup aurat sih sebenarnya, enggak. Tapi bab agar jangan sampai menimbulkan kerawanan sosial.
kerawanan sosial karena preman-preman Madinah suka godain perempuan-perempuan yang kurang baik gitu ya. Nah, biar kita wanita-wanita muslimah itu tidak dikelompokkan oleh para preman sebagai wanita yang nakal gitu, yang kurang baik gitu ya. Suruhlah pakai baju kurung yang besar gitu untuk menghindari menghindari fitnah itu. Nah, jilbab itu bukan kerudung sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini ya, tapi pakaian khas yang menutupi seluruh tubuh ya, pakai jubah lah yang besar gitu kira-kira, sehingga orang bilang wah ini perempuan baik-baik nih, bininya si Anu, wah ini kita nggak berani godain. Ini preman Madinah tuh juga mikir-mikir juga kalau godain orang tuh nggak sembarangan ya. Kalau wanita yang punya kedudukan tuh mereka nggak berani juga ya, karena resikonya juga besar ya kan gitu. Oke, scroll lagi. Itu tadi kan dalam toharoh ya, dalam toharoh. Nah sekarang kita bicara dalam fikih sholat ya. Perintah sholat sejak 7 tahun. Ini apa maksudnya? Jadi gini, kan kita pernah dengar hadis Nabi. Coba di scroll tadi ada hadisnya. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Di sini maksudnya sholat, yuk ajak ke masjid rame-rame gitu kan. Bisa, walaupun dia belum balik nih, baru usia 7 tahun, ajaklah ke masjid. Ya, di usia sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan kalau dia nggak mau sholat, sudah boleh sih idribuhum 'alaiha, boleh dipukul ya di usia abna'u ashrin, kalau udah usia 10. Wa farriqu bainahum fil madhaji', di usia 10 itu tidur udah nggak boleh nyampur antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tapi poinnya yang mau saya ambil adalah bagian yang pertama saja. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu sholat berjamaah ke masjid di usia 7 tahun. Itu kenapa kok Nabi pakai nyebutin kata-kata 7 tahun. Memang ngajarin sholat baru sejak usia 7 tahun. Terus dari kecil nggak usah diajarin gitu. Gimana kok Nabi malah ngajarinnya kok terlambat? Nah begini. Yang dimaksud muru auladakum bisolati itu maksudnya ajaklah anakmu ke masjid. Gitu. Ajak ke masjidnya tuh di usia 7 tahun. Kenapa harus 7 tahun dulu? Kenapa nggak dari kecil diajak ke masjid juga? Di sini fikih sosialnya. Karena anak yang masih alus-alus, yang baru usia setahun, baru bisa jalan, itu kalau diajak ke masjid kerjaannya apa? Lari-lari, teriak-teriak. Dia pikir ini adalah playground. Jadi dia bisa main petak umpet, dia bisa main jumpalitan, dia bisa berteriak-teriak kegirangan karena dianggap ini playground gitu. Sementara kita lagi sholat gitu. Kita lagi sholat Jumat. Bayangin khatib lagi ittaqullah gitu di sono, wah anak kecil lagi pada main kapal-kapalan, main sabet-sabetan sarung gitu kan. Nah, ini nggak bisa ditertibkan karena usianya itu belum sampai, belum bisa gitu loh. Kenapa? Karena yang bisa ditertibkan tuh kalau udah usia 7 tahun, udah SD kelas 1, kelas 2, itu sudah bisa. Ya kalian berdiri di sini ya, yang rapi, jangan bercanda, nanti kalau ada yang bercanda disentil loh. Nah itu udah bisa. Tapi kalau umur 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa diatur-atur begitu ya. Mereka emang naluri anak kecil untuk bercanda rame-rame. Maka Nabi tidak memerintahkan anak yang di bawah usia 7 tahun itu untuk diajak ke masjid sebenarnya. Nah ini yang kadang-kadang suka misinterpretasi. Teman-teman saya sesama ustadz itu kadang-kadang kalau diskusi asik juga tuh. Karena mereka bilang, oh mendidik anak tuh harus sejak dini. Iya, kalau mendidik anak sejak dini, iya. Mengajak sholat tuh sejak dini, iya. Ngajak sholat, tapi ini babnya beda. Ya, anak sealus-alus kayak gini kalau ada 30 biji aja dibawa ke masjid, rame itu urusannya. Dan kita sholat jadi nggak tenang kan. Anak siapa tuh jerit gitu kan. Anak siapa tuh lari-lari keluyuran gitu. Anak siapa tuh hilang. Ya bayangin kita bawa bayi ya. Setahun setengah baru bisa lari sono lari sini. Kan kalau bicara tentang barisan saf sholat, orang tua di depan. Ya, yang makin itu di depan dan yang makin remaja, makin anak-anak, makin bayi kan di belakang. Coba deh Bapak bawa Pak Asril misalnya bawa cucu nih gitu kan ke Masjid Pondok Indah.
Nah, umurnya baru setahun setengah. Barisnya di mana coba kalau sholat jamaah? Apa di depan? Kan enggak kan? Barisnya di belakang pastinya. Di belakang gitu. Imam takbir Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Tuh anak juga Allahu Akbar. Begitu ruku, sujud, wah. Kan anak-anak kan kecil pendek tuh ya. Kalau masih semua orang gede diri, dia di bawah tenggelam. Tapi begitu udah ruku, udah sujud, luas nih masjid. Dia lari ke sana, dia lari lagi ke sini, lari gitu. Kalau baru Masjid Pondok Indah sih insya Allah aman ya, satpamnya bagus gitu. Tapi coba bayangkan kalau itu Masjid Nabawi. Itu masjid segede gaban kayak gitu. Anak kecilnya lari, gitu, bisa hilang. Tahu nggak siapa yang kayak gitu? Saya. Saya. Tahun 72 ya, kan saya lahir 69. 72 itu kan berarti saya usia 3 tahun. Belum genap 3 tahun banget sih gitu ya. Itu bapak saya, ibu saya pulang nih ceritanya. Mereka dulunya kuliah di Mesir, nikah di sana, saya numpang lahir di Mesir ya. Kemudian tahun 72 tuh pulang ke Indonesia. Sebelum pulang, kata bapak saya, kita haji dulu yuk gitu. Jadi pergi hajilah bapak saya, ibu saya, dan saya yang masih kecil yang baru 2 tahun setengah tuh dituntun. Ikutlah tawaf, sa'i, apa segala macam. Di Madinah, ibu saya nangis-nangis, gak bisa khusyuk ikut sholat. Kenapa? Karena anaknya yang baru 2 tahun setengah itu lari ke sono kemari gitu. Akhirnya tahu nggak mereka beli apa? Mereka beli tali. Dan diikat. Jadi nanti kalau saya lari sana lari sini itu diikat ke tangan ibu saya. Itu tiba-tiba tangan ibu saya ketarik kemana gitu, tarik lagi gitu. Dan sampai hari ini tuh masih kita lihat pemandangan kayak gitu. Di Masjid Nabawi itu ibu-ibu tangannya diikat tali dan anaknya lari sana tarik lagi, lari sana tarik lagi. Itu kayak apa ya, mohon maaf ya, kayak apa sih yang di pinggir jalan tuh, Sarimin pergi ke pasar. Mohon maaf gitu ya. Nah itu kan jadi kacau itu ya, kalau masjid segede kayak gitu bawa anak kecil. Tapi emang gimana ya, mau bagaimana lagi. Karena nggak mungkin ditinggal di kamar hotel kan, nggak mungkin ditinggal di rumah. Karena ya small family, baru ada bapak ibu dan anak kecil satu itu doang, terpaksanya dibawa ke masjid. Mungkin saya berhusnuzon kalau di masjid banyak anak kecil lari-lari itu mungkin bapak, ibu dan anak doang itu. Kalau tinggal di rumah juga repot itu ya. Gitu. Tapi kalau sebenarnya di rumah ada babysitternya, ada asisten rumah tangga, dan ibu-ibu kan juga nggak wajib ke masjid gitu sebenarnya, nggak harus gitu kan. Ya kalau masih punya baby dan sebagainya sih sebenarnya babynya nggak usah dibawa ke masjid dulu. Itu hadisnya. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. 7 tahun udah agak gede ya, istilahnya keseimbangan otaknya tuh sudah jalan gitu ya, sudah bisa diatur, baru dibawa ke masjid. Bukan kecil-kecil dibawa ke masjid dan gangguin orang sholat. Dan itu kejadian di masa Nabi juga sih sebenarnya. Nabi kan juga pernah tuh punya baby kecil banget namanya Umamah. Umamah nih bayi perempuan, usianya masih kecil banget. Masih ya kalau digendong diam, kalau ditaruh nangis, itu udah bau tangan gitu ya. Kalau kata emak-emak tuh udah bau tangan. Nabi tuh demen banget nih sama cucu, karena ini cucu boleh dibilang cucu apa ya, cucu pertama lah gitu ya. Awal-awal tuh Ali sama Fatimah tuh belum nikah waktu itu, karena Nabi punya anak perempuan yang paling gede tuh namanya Zainab. Nah Zainab ini menikah dengan Abul As gitu ya, lalu mereka punya anak kecil gitu namanya Umamah. Umamah binti Zainab binti Rasulillah gitu. Nabi senang banget nih sama si Umamah ini. Kemudian dibawalah ke masjid sama Nabi, cucu nih gitu kan. Padahal kan Nabi tuh imam masjid, jadi kalau sholat 5 waktu jadi imam. Nah konyolnya, dilalah, ini anak emang leket banget sama kakeknya. Kalau Nabi sholat, Allahu Akbar, kan ditaruh tuh bayi di samping gitu kan. Nangis dia, jerit kenceng banget gitu, minta digendong. Ya terpaksa lah oleh Nabi diangkat digendong, jadilah imam sholat. Gendong anak gitu kan. Nah kalau beliau rukuk sujud kan ditaruh lagi, nangis lagi, berdiri gendong lagi, nangis lagi, dan begitulah seterusnya. Nah, itu merusak suasana pastinya. Kenapa? Karena kalau kasusnya itu bukan pada Nabi ya, misalnya ada ibu-ibu bawa anak di belakang jerit-jerit, Nabi kan udah nggak konsen, sholatnya dipercepat pastinya. Ya buat apa sholat dilama-lamain sementara kuping kita pegel nih denger anak jerit-jerit gitu kan.
Nah udah akhirnya dipercepat sholatnya itu, nggak dibikin lama. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini fikih sosial sebenarnya, cuman karena saking halus pesannya itu nggak ketangkep oleh radar kebanyakan kita. Nah jadi akhirnya jadi kacau nih ya. Saya suka berdebat dengan beberapa teman ustadz juga. Wah tapi begini, kita tuh harus sejak dini membawa anak-anak kecil ke masjid. Gitu dia bilang. Tar dulu ya akhi, jangan main begitu aja. Itu ada hadis lisab'in itu 7 tahun gitu loh. Itu batasnya gitu. Bukan yang kecil-kecil tapi Nabi gendong cucunya. Iya, tapi itu kasus gitu loh. Bukan itu adalah contoh. Kalau itu contoh berarti begini. Siapa saja yang sholat di masjid usahakan bawa bayi gitu. Itu bisa jadi ramai itu satu masjid. Jamaah ada 1000, bayinya ada 1000. Wah itu kan kacau balau itu. Nah, oke, jadi ini ada fenomena sosial agar ibadah itu tidak diganggu. Tapi kalau di luar jam sholat 5 waktu, silahkan aja dibawa ke masjid, nggak apa-apa. Syukur-syukur masjidnya ramah anak, ada playgroundnya. Kalau perlu ada kolam renang anak-anak gitu kan. Ada lapangan bola kecil dan sebagainya. Tapi bukan di ruang sholat ya, tapi di ruang-ruang yang lain. Artinya begini, bapak ibunya mungkin mau sholat di atas gitu kan. Kalau masjid Pondok Indah kan di atas gitu kan. Nah di bawah tuh ada ruang penitipan anak, oke, setuju gitu. Bukan anaknya dibawa ke dalam saf sholat. Ya kan tadi kan kasusnya gini, keluarga muda, pasangan baru punya anak bayi gitu kan. Mau sholat nih, dua-duanya mau sholat, ya udah sholat. Bayinya titipin. Sebagaimana sendal itu kita titipin di luar, maka bayi yang tukang nangis tuh ya titipin aja dulu di luar, ada babysitter yang jagain. Kan begitu. Bukan dibawa ke dalam gitu loh. Karena kalau dibawa ke dalam jadi kacau. Belum kalau dia apa namanya pup lah itu kan jadi kacau urusannya. Masjid gitu loh ya, bukan tempat istilahnya bukan tempat arena bermain anak yang masih halus gitu ya. Kalaupun harus ada anak itu dibawa ke masjid bukan di ruang utama, tapi ada tempat-tempat penit. Makanya di masjid itu ada TPA, oke, ada taman bermain, ada playground, ada mungkin kalau perlu kolam renang mini buat anak-anak dan sebagainya, silakan aja tempat main gitu kan. Tapi tidak mengganggu kita. Kantor juga begitu. Kantor-kantor yang modern tuh ada tempat ruang bermain anak. Karena boleh jadi ya mbak-mbaknya atau karyawatinya mungkin dia punya anak lagi menyusui, daripada anaknya tinggal di rumah bawa aja ke kantor. Tapi ada tapinya. Ya, ruang kantor, tempat main anak, tidak saling mengganggu. Itu aja sih poinnya sebenarnya. Oke, kita next scroll lagi. Apa ya? Barisan akademis terus kita lewatin terus. Haram mengganggu orang masjid sudah, terus tadi sholat ya udah. Kemudian kita lewatin lagi. Oh, mengotori masjid. Oke, haramnya mengotori masjid lah, berhenti sampai situ ya. Gini, masjid itu tempat yang sangat suci dan mulia. Tidak boleh ada kotoran di situ ya. Tapi kadang-kadang ya perilaku masyarakat kita tuh kan kadang-kadang punya ya latar belakang pemikiran yang beda-beda ya. Ini yang saya perhatikan tuh biasanya yang agak kurang enak dilihat mata dan juga tidak enak dihirup oleh indera penciuman hidung kita. Mohon maaf ya, menjelang Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Saya nggak tahu ya, kalau di Mekah tahun kemarin nih kan saya haji 2019 ya. Iya 2019, bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan udah corona. Sebelum corona saya haji. Ya namanya saya haji tamattu, saya kan bayar dam gitu kan. Dan ya orang pada nyembelih hewan kurban lah gitu ya. Tapi seingat saya tidak pernah melihat ada sapi, kambing gitu ya, hewan-hewan kurban dijual di jalanan kota Mekah tuh nggak ada. Saya nggak pernah lihat. Di kota Mekah menjelang Idul Adha nggak pernah saya lihat ada sapi gitu dijual, dikandangin itu nggak gitu. Apalagi di pelataran Masjidil Haram itu saya nggak pernah lihat gitu. Berbeda dengan masjid-masjid di Indonesia. Ya seminggu sebelum Idul Adha itu masjid-masjid itu berubah jadi kandang, kandang sementara. Ya ada spanduknya menerima hewan kurban, menyelenggarakan penyembelihan dan sebagainya, dan di sekeliling masjid itu ada kambing-kambing yang sudah disiap mau disembelih gitu. Ya namanya juga
hewan ya kan nggak bisa diatur nih, kalau jangan di sini ya, tolong di toilet gitu kan nggak bisa ya, dia buang sembarangan lah di halaman masjid. Sehingga paling nggak selama seminggu itu menjelang Idul Adha itu masjidnya mohon maaf jadi kita ngelewatin kotorannya kan, ngelihat kambingnya, ngelihat sapinya gitu. Kalau anak-anak sih demen masih makan, tapi itu kotorannya gitu loh, baunya itu sampai ke dalam masjid masih bau loh itu. Karena kan kita ngelewatin gitu ya. Kenapa kok baju saya jadi bau ya? Karena tadi ngelewatin area-area seperti itu di sekeliling masjid gitu. Dan setelah hari H kan juga disembelihnya di halaman masjid. Nah itu kadang-kadang sanitasinya kurang bagus atau gimana ya, bau bekas anyir darahnya juga berasa. Pokoknya saya agak kurang suka masjid kalau udah menjelang Idul Adha dan sesudahnya. Kenapa? Karena masjidnya rada bau gitu. Nah saya nggak tahu kenapa itu jadi semacam budaya. Padahal kalau kita belajar ilmu fikih tidak ada ketentuan kalau nyembelih kurban tuh harus di masjid, itu enggak. Tapi tempatnya malah di mazjar gitu ya. Mazjar itu tempat penyembelihan. Kalau bahasa kerennya itu di RPH, rumah potong hewan. Itu ya. Nah itu yang dianjurkan tuh di tempat yang memang tempat najis gitu. Nah kalau di Mekah itu ada tuh deket sana, deket Hudaybiyah atau di beberapa titik. Tapi di luar kota Mekah. Jadi kita pakai naik bis dulu. Saya ingat tuh kemarin waktu saya bayar dam itu ya. Dam Tamattu itu ya. Pak mau ikut nonton kambingnya Bapak disembelih nggak yang bayar dam ini? Oh boleh. Ikutlah saya kan keluar kota. Nah, itu di bis tuh dibagi-bagiin itu masker. Buat apa nih? Ya itu belum zaman corona. Ya nanti di sana bau Pak. Oh ya sudah. Ya udah saya pakai masker gitu dan memang masya Allah kambing emang ada ribuan di situ ya dan memang bau luar biasa gitu. Itu kita nggak ngebayangin kalau itu terjadinya di depan Masjidil Haram, itu nggak kebayang. Tapi di negeri kita ajaib ya. Penyembelihan hewan kurban itu justru di masjid-masjid yang mana beberapa hari sebelumnya masjidnya jadi bau nggak karu-karuan dan beberapa hari sudahnya juga menjadi bau anyir darah juga nggak karu-karuan. Ini kan mengotori masjid sebenarnya. Tapi hati-hati ngomong begini kepada pengurus masjid. Oh bisa dicabutin golok kita. Apa lo? Wah gitu kan. Ini syiar. Kan begitu. Ya kan kebanyakan. Kenapa? Ya karena saya juga mantan pengurus masjid juga. Kalau ada yang bilang kritik-kritik ada-ada aja lo. Korban juga kagak. Pakai kritik segala lagi gitu. Nah itu yang terjadi ya. Susah kan ngomongnya gimana ya. Iya sih syiar sih gitu. Tapi gimana caranya biar kandangnya jadi wangi itu bisa? Kandang jadi susah ya, namanya masuk kandang ya baunya kandang lah gitu, mau bilang apa. Nah kalau kandangnya ditempelin di halaman masjid, jadilah masjid itu sebagai latar belakang, latar depannya adalah kandang. Itu yang sering terjadi. Saya belum punya jalan keluar tuh kayak gimana nih, gimana biar Idul Adhanya tetap semarak tapi masjidnya tetap indah dan tidak bau amis dan tidak bau kotoran. Itu gimana caranya, belum ketemu. Di saya tuh belum ketemu gitu ya jalan keluarnya. Sebab kalau kita bilang kepada pengurus masjid jangan kurban di masjid deh gitu. Wow itu jadi urusan, itu jadi panjang itu ya kan. Bisa-bisa nggak diundang lagi ke masjid itu. Nggak usah diundang tuh Ustadz, apa tuh ngajarin yang nggak bener. Masa nggak boleh nyembelih kurban di masjid? Nah gitu kan. Padahal kita mau ngasih taunya baik-baik. Ya kalau bisa sih jangan di halaman masjid apa di mana lah gitu ya. Nah, tapi nggak mau. Karena apa? Ya aset kita cuma masjid ini. Itu susah loh, itu jalan keluarnya susah. Masjid Istiqlal aja baru beberapa tahun terakhir ini saja sudah tidak menyelenggarakan penyembelihan. Tadinya Istiqlal, woi, itu pusatnya tsunami-nya di situ. Ada ribuan ekor sapi yang disembelih di halaman itu dan ada diserbu orang begitu banyak gitu kan. Sekarang ini kalau nggak salah Masjid Istiqlal sudah tidak menyelenggarakan penyembelihan. Kalau ada orang setor hewan kurban ke Istiqlal, biasanya langsung masih hidup itu langsung disalurkan ke berbagai masjid. Udah di split, disebar-sebar gitu. Nggak di Masjid Istiqlal. Apalagi sekarang Masjid Istiqlal sudah keren kan, udah direhab, wah dengan tata lampu yang canggih dan sebagainya. Ya kalau di situ ada sapi lewat-lewat kan jadi urusan gitu ya. Ukurannya gini aja deh, pernah nggak ada kandang sapi di depan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah? Pernah nggak lihat kayak gitu? Di Masjid Aqsa deh, atau masjid itu tuh di Turki, yang pada suka ke Turki itu kan ada masjid The Blue Mosque gitu. Coba jajal-jajal deh ke Turki pas lagi Idul Adha. Ada nggak tuh kambing di pelataran masjid? Nggak ada gitu loh. Karena masjid itu indah gitu loh. Nah nyembeli kambing aja, tapi bukan di masjid gitu, di mazjar, di RPH. No, di Cakung sana gitu kan.
Gitu. Oke, itu kita next gitu ya. Ini fikih sosial sebenarnya, cuman nggak nyampe gitu karena emang jarang dikupas. Rasulullah dan anak kecil sudah lewatin aja. Tadi udah kita bahas. Terus ini masih panjang sih, saya kira cukup lah ya. Udah 6:30. Kita buka dialog aja. Ini kalau mau dibaca terus silakan dibaca masing-masing, silakan di-download. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan acara. Silakan. Iya, ya begini aja sih. Setiap kota itu kan ada peraturan di sana ya. Demo kalau di negara kita itu ada slot, ada salurannya. Biasanya tetap harus memberitahukan atau minta izin apalah begitu. Saya kurang ngerti detailnya. Ya kalau memang diizinkan dan sebagainya, ya namanya juga negara hukum, ada ketentuannya ya kita taati. Nah biasanya sih nggak boleh mengganggu kemacetan ya. Jadi mungkin di tempat publik, tapi bukan di tempat yang tempat orang lewat, orang capek-capek pulang kerja dari kantor gitu kan. Wah macet 3 jam nggak jelas, kenapa ada demo? Itu kan namanya merugikan orang lain. Ya gini, Anda menderita, Anda protes boleh, tapi protes Anda jangan tolong dong di-share nih kesusahan saya, semua orang suruh saya ikut jadi susah dong gitu kan, enggak juga. Enggak begitu cara kita untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya dengan tanpa bikin masalah ke orang lain kan, seharusnya begitu. Saya tidak mengatakan demo itu haram gitu, selama di dalam peraturan perundangannya memang dikasih ruang buat demo, ya pakai saja, gunakan saja. Ya tentu dengan segala aturannya, demo tuh jangan bikin rusuh, jangan bikin orang macet gitu ya. Jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ya apalagi bawa senjata gitu kan, ya mau demo apa mau latihan perang kan ini nggak boleh kan sebenarnya. Jadi ya sesuai dengan protap aja lah gitu, sesuai dengan SOP aja gitu sebenarnya. Kalau emang dibolehkan ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau emang tidak boleh ya kenapa harus dilanggar, kan sederhana sebenarnya, itu bisa diatur lah begitu ya. Saya kira itu ya. Jadi tiap negara, tiap kota, tiap wilayah mungkin punya aturan yang beda-beda. Kita ikuti sesuai dengan prosedur. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Salam. Lambung mereka disebabkan dari tempat tidurnya. Surat 3 dan sajadah mau pencerahannya Ustaz. Maksudnya apa nih? Penjelasan dari istilah lambung jauh dari tempat tidur? Iya. Tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Itu ungkapan frasa dalam bahasa Arab ya. Lambung jauh dari tempat tidur itu kita kalau pakai bahasa Indonesia tuh nggak paham apa sih maksudnya gitu kan. Sama lah ungkapan bahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Nah itu kan orang Arab itu bingung ya kan. Akbar watad minal imad gitu. Apa lagi itu maksudnya gitu kan. Nah itu kan ungkapan dalam bahasa Indonesia ya kan. Senjata makan tuan, aslihah takulu as-sayyid. Wah itu bingung tuh orang Arab itu. Apa lagi senjata makan tuan, emang bisa makan? Nah, itu. Jadi itu ungkapan-ungkapan dalam bahasa masing-masing ya. Nah dalam bahasa Arab tuh tatajafa junubuhum 'anil madaja', itu ungkapan, frase ungkapan bahwa ya mereka tuh nggak tidur gitu loh, pada begadang, pada lek-lekan gitu, untuk menggambarkan bahwa ada ibadah yang dilakukan pada malam hari menjelang terbitnya fajar, dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setiap malam. Karena pola hidup mereka itu 180 derajat berbeda dengan pola hidup kita. Kalau kita ya, kita ini bukan Indonesia saja, Arab juga termasuk ya, itu pola hidupnya begini. Tidurnya larut malam, hampir menjelang fajar, bangunnya entar menjelang zuhur. Wabil khusus kalau bulan Ramadan ya. Tapi kalau Nabi dan para sahabat itu enggak. Tidurnya habis sholat maghrib. Ya, makanya kalau udah habis maghrib menjelang sholat isya itu jadi susah itu. Kenapa? Karena budaya mereka tuh tidur habis maghrib gitu. Kalau masih ada tugas satu lagi sholat isya, yaitu mereka udah susah banget nahan ngantuknya. Makanya ada hadis
para sahabat tuh terkulai kepalanya gara-gara nungguin Nabi jadi imam sholat isya yang kagak datang-datang gitu ya. Karena budaya mereka tuh tidur habis sholat maghrib. Ya kayak kita juga di Indonesia tapi di perkampungan, di sawah, di mana gitu kan. Kalau udah matahari tenggelam ya sudah. Ya seperti lagu anak-anak. Matahari tenggelam, matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Nah udah kalau udah dengar burung hantu tidur udah kerjaannya gitu kan. Nah tapi nanti jam 2 malam itu mereka sudah selesai tidurnya, udah bangun. Coba kita hitung ya, kalau tidur jam 7, ya jam 7, Isya kan sekarang jam 7, anggaplah setengah 8 deh, jam 7 atau setengah 8 ya. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. 7 jam. 7 jam. Ya orang normal tidur 7 jam itu udah cukup gitu kan. Jadi kalau dia tidur setengah 8, bangun setengah 2, udah selesai gitu dia dengan istirahat malamnya. Dan disitulah dia sholat malam. Tiap malam pun gak ada masalah. Karena secara biologis sudah selesai gitu kan. Beda sama kita. Beda sama kita. Kita baru tidur setengah 2. Setengah 2 malam baru mau tidur. Ya terus mau jam 2 atau jam setengah 3 mau sholat tahajud. Bisa sih. Tapi harus pakai kerating deng kan, harus pakai extra jos gitu, harus pakai doping gitu ya, dipaksain. Nah kalau tiap malam bisa rontok juga tuh gitu kan. Belum lagi nanti urusan balas dendam. Habis sholat subuh, wah itu balas dendamnya lebih dahsyat daripada begadangnya tadi malam. Maka ungkapan tatajafa junubuhum 'anil madaji' itu ungkapan yang indah sekali untuk membayangkan bagaimana mereka Nabi dan para sahabat itu sudah tidur duluan, baru kemudian setelah itu mereka tahajud di tengah malam dan itu tiap malam gitu. Jadi maksud Ustaz, Ya. Lambung ini maksudnya bermalas-malasan atau gimana Ustaz? Enggak, itu ungkapan saja, ungkapan tidak tidur gitu loh istilahnya. Karena kan tidurnya Nabi ya, modelnya kan tidurnya kan lambungnya nempel ke alas. Kan tidurnya kayak orang mayat itu. Mayat tuh kan begitu tidur yang sunnah Nabi itu kan miring, lalu lambung tuh di bawah bukan di atas gitu istilahnya. Kayak gitulah. Nah, itu Apa ada hubungannya dengan ayat 15 Ustaz? Kita disuruh sujud gitu. ya bisa saja. Ya, bisa saja ada hubungannya, ya pasti. Ya, ada hubungannya. Cuman maksud saya ungkapan ini tidak bisa dipahami dengan logika kita sekarang karena itu adalah sebuah kalimat yang itu udah begitu itu dipakai sama orang Arab gitu. Jadi kalau kita bilang senjata makan tuan, yaitu bahasa Indonesia, maksudnya ya ya kita udah paham ya maksudnya kayak gitu itu. Cuman orang Arab nggak bisa menafsirkan senjata tuh maksudnya M16 gitu, kemudian tuan tuh maksudnya apa gitu. Ya silahkan sih mau ditafsir-tafsirkan, tapi kami orang Indonesia memaknai kata itu bukan ke sana, tapi maksudnya adalah ini gitu loh. Kalau dibilang besar pasak daripada tiang, ya itu emang ungkapan kita dalam bahasa Indonesia. Maknanya ke sana. Cuman memang para ahli tafsir kadang-kadang suka menafsirkan yang melebihi dari porsi yang aslinya. Sah-sah saja sih sebagai sebuah penafsiran modern gitu ya. Oke. Jadi ungkapannya tuh lebih mendalam ke lubuk api ya Ustaz. Ya, begitu kira-kira. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana nih ada polisi tidur yang banyak dibuat di jalan? Satu dan lain kekerasan tinggi. Ini apakah ini? Ya, saya bukan orang tata kota, saya juga bukan orang dewan kota gitu ya. Tapi kebetulan jamaah pengajian saya tuh ada yang ya kerja di dewan kota, di tata kota gitu ya. Saya sempat tanya juga tuh, gini waktu itu, kan di tempat tinggal saya ini kan sekolah, madrasah. Jadi kalau pas lagi jam masuk, jam pulang itu kan banyak anak-anak pada nyebrang. Saya bilang sama beliau, Pak, saya ada rencana mau pasang polisi tidur biar anak-anak tuh terjaga keselamatannya gitu. Dia senyum-senyum, Pak Ustadz, nggak boleh itu polisi tidur itu. Loh, bukannya biar mobil-mobil enggak. Secara peraturan nggak boleh gitu. Polisi tidur itu tidak dibenarkan. Oh ya, terus gimana dong antisipasinya? Kalau mau kita uruskan izin untuk bikin zebra cross. Oh, zebra cross. Iya. Jadi nanti memang ada zebra cross, bisa dikasih lampu ketap-ketip apa segala macam, kasih petugas gitu untuk nyetop mobil lewat. Tapi bukan dengan jeglugan gitu.
Lah, tapi di mana-mana pakai jeglongan tuh. Nah, itu yang melanggar. Dia bilang begitu. Ya, saya bukan orang dinas tata kota, jadi saya nggak tahu kan. Nah, maka kemudian nanti tanyakan saja kepada para aparat yang mengetahui tentang seluk-beluk tentang itu, kalau nggak salah itu adanya di Perda ya kalau nggak salah gitu ya, di peraturan daerah gitu. Nanti tiap daerah mungkin bisa beda-beda gitu. Beberapa ruas jalan yang utama itu yang dulunya suka ada jegluk-jegluk itu kemudian oleh Satpol PP itu diberesin lagi gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya ada kayak gitu. Saya bilang tapi kan itu penting biar orang nggak pada ngebut-ngebut gitu kan. Iya sih, tapi tetap itu peraturannya kayak gitu. Ya jadi nanyanya sih bukan ke saya sebenarnya, nanyanya ke dinas dinas tata kota atau apalah gitu. Ya mereka yang ngatur. Kita nih sebagai orang Islam tuh kita nggak usah ngatur terlalu banyak yang bukan wilayah kita. Ya pokoknya kalau kata peraturan atau hukum atau undang-undang bilang nggak boleh, ya udah nggak boleh gitu. Sederhana aja kok gitu. Kadang-kadang masalah tuh sederhana kalau kita tinggal ikutin peraturannya gitu doang sih, daripada kita semua sok ngatur jadi berantakan semua ujung-ujungnya gitu ya. Ya ibarat kata gini lah, saya ini jadi passenger di sebuah pesawat terbang gitu kan. Ketika terjadi sesuatu tuh masa sih saya menumpang saya ngatur-ngatur, pramugari gini, pilot gini, pilot. Enggak lah. Kita jadi passenger yang baik aja. Kalau disuruh pasang seat belt, pasang gitu. Tegakkan sandaran, tegakkan. Buka jendela, buka. Kan gitu doang. Sebenarnya sederhana banget gitu. Ikuti aja rule-nya yang sudah ada. Sebenarnya kalau menurut saya begitu. Oke. Jadi sesuai dengan tujuan Ustaz ya, jadi berarti polisi diberi itu bukan diartikan sebagai penghalang jalan tadi Iya, tadinya saya juga berpikir seperti itu. Saya pikir biar orang nggak ngebut-ngebut pasang aja itu gitu kan. Tapi ternyata tidak dibenarkan gitu. Tapi nggak tahu ya apakah itu udah direvisi atau belum. Cek aja lagi deh ke perdanya gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari Bisa, masyarakat Jepang dididik sejak kecil khususnya berkaitan dengan akhlak. Mereka bukan Muslim sehingga saat dewasa banyak disebut membekas di jiwa mereka. Memang tidak semuanya berbekas di jiwa mereka, tetapi kebanyakan ada bekasnya. Dan sampaikan di sini bisa bila pelajaran anak itu kita siap dulu. Itu maksud dari anaknya adalah adab. Jadi dari sejak kecil kita diajarkan akhlak untuk beriman kepada Allah, tapi untuk adabnya mungkin kita ketinggalan nanti ada sebenarnya sih begini, saya sih tidak membanggakan orang Jepang dan merendahkan orang Indonesia. Sebenarnya sih semua manusia sama aja sebenarnya. Jadi saya mau cerita sedikit tadi tentang Jepang tuh begini. Waktu lagi ada daurah selama 3 hari di kedutaan kita itu di sekolah Indonesia Tokyo itu yang namanya sendal, kayak ikan asin gitu ya di depan gedung itu, berantakan gitu. Saya tanya sama kepala sekolahnya, Pak, mau nanya nih, ini kan Jepang, kan mereka nih udah tinggal lama di Jepang, kenapa sendalnya nggak kayak orang Jepang ya? Nah itulah Pak Ustadz katanya, kalau mereka di tempatnya orang Jepang, mereka rapi loh gitu. Tapi karena kita ketemu sesama orang Indonesia, kayaknya kita lagi menghidupkan budaya kita di sana gitu. Budaya yang berantakan. Kita rindu dengan suasana berantakan ini karena di Jepang semuanya rapi banget gitu. Rapi banget gitu. Nah, jadi gini, ya enggak mentang-mentang di Indonesia enggak pernah dididik, enggak, yang di Jepang pun begitu juga. Jadi ya artinya kalau udah ketemu sesama kita lagi ya kita balik lagi ke budaya asal gitu. Tapi kalau ketemu sama orang Jepangnya ya teratur. Orang kita Pak di Singapura itu, orang Indonesia kalau jalan-jalan ke Singapura tertibnya luar biasa, buang sampahnya diatur, apa semua diatur gitu loh kan. Tapi begitu balik ke Indonesia, ya kapan lagi bisa buang sampah sembarangan gitu. Karena kita melihat suasananya gitu. Jadi bukan orang Indonesia nggak tertib sih kalau menurut saya ya, bukan orangnya, tapi ya penentu kebijakannya gitu loh. Jadi gini, saya kan beberapa kali juga sempat diundang ngisi pengajian di beberapa pabrik punya Jepang. Misalnya di Astra gitu ya, di AHM, Astra Honda Motor gitu-gitu. Itu kalau masuk suasana di situ tuh suasana Jepang. Suasananya Jepang. Jalan harus ada alurnya, nggak boleh jalan semaunya biayaan gitu, nggak boleh. Nggak harus sini gitu kan. Jepang banget nih gitu. Iya Pak Ustadz gitu. Begitu keluar pintu gerbang Astra, itu udah Indonesia itu. Udah berantakan lagi gitu. Saya bilang tadi kok teratur sih gitu. Begitu keluar kok nggak teratur. Ya ini tiap negara punya budaya. Kalau masuk ke pabrik udah jadi Jepang gitu. Begitu keluar udah nggak Jepang lagi.
Dan semuanya orang Indonesia, bukan orang Jepang gitu. Begitu masuk ke ruangan itu, tek, udah langsung attitude-nya semua diatur. Ngomong nggak keras-keras apa segala macam. Begitu keluar, hore, udah balik lagi jadi bangsa aslinya. ini jadi sebenarnya gini, sebenarnya yang punya wilayah itu kalau menerapkan bisa gitu loh. Ingat ya, dulu stasiun komuter lain, saya masih ingat ya beberapa tahun yang lalu kan orang naik di atap gitu kan, wah pedagang, wah pokoknya susah lah, calo gitu, tukang tipu, copet, semua kan ngumpul tuh di stasiun komuter lain. Dan sampai ada yang bilang nggak akan mungkin diubah, itu nggak akan mungkin gitu. Nah tapi ternyata sekarang asik ya, komuter lain tuh cakep gitu, keretanya bagus, stasiunnya bagus, itu juga MRT juga asik gitu dan sebagainya. Kok bisa sih? Ya tergantung sih, mau ditegakkan apa enggak peraturannya, gitu doang sebenarnya. Ya kalau mau ditegakkan, tegakkan gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Masalahnya kan yang dulu-dulu kan enggak mau ditegakkan gitu. Raja copet di situ adalah kepala stasiun. Ups, mohon maaf, bukan, maksudnya kerjasama gitu kan. Jadi susah kan gitu kalau yang penjahatnya sama penguasanya kerjasama itu kan susah. Ya harus bersih juga gitu pejabat dan sebagainya biar dia bisa menegakkan peraturan. Nah tukang-tukang dagang di situ nyetornya sama dia, kan susah kalau udah kayak gitu caranya. Jadi harus ya sterilisasi ujung-ujungnya, sterilisasi biar jalan sesuai dengan ketentuan. Nah di kita tuh sebenarnya bukan masalah pendidikan sih kalau menurut saya gitu. Tapi ya tergantung aturan aja gitu. Maksudnya aturannya ditegakkan apa enggak. Nih saya kasih lihat ya. Kalau kita nonton di bioskop, itu orang anteng kok. Di bioskop tuh selama film berlangsung, nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa istilahnya mabok dan sebagainya. Tapi coba nontonnya di di layar tancap, di misbar. Iya berantem lah, mabok lah, ya tukang copet lah dan sebagainya. Yang nonton dia juga sebenarnya. Tapi masuk 21 tertib, masuk misbar berantakan. Kan tergantung peraturannya sebenarnya. Gitu loh. Orangnya dia juga kok. Nah kalau kita pengen nonton film yang biayaan gitu nontonnya itu aja tuh layar tancep. Itu nggak ada hukum di situ, nggak ada law di situ. Wah apa aja bisa ngapain aja terserah, mau mabok kayak mau bunuh orang terserah. Tapi kalau kita masuk ke 21 ya kita beradab. Langsung civilization gitu itu terjadi gitu kan. Itu aja sih kalau menurut saya gitu. Sebenarnya ya tinggal mau ditegakkan apa enggak peraturannya. Oke. Ya. Terakhir dari konsep, saya satukan saja pertanyaan yang sama, sebenarnya Ustaz juga bertanya bagaimana dalam pengumpulan data pembangunan masjid dilakukan dengan pengeras suara dan malam jari diarahkan ke mobil lewat, apakah ini diperbolehkan karena juga mengganggu kendaraan yang lewat. Kemudian juga bertanya bagaimana dengan pengeras suara yang sangat keras sekali di masjid. Iya, saya sih selalu ya di mana-mana saya suka menyinyiri atau mengkritik lah bahasa halusnya gitu ya. Tadi ya praktek pakai pakai serokan di jalan gitu, pasang apa speaker ya saudara yang lewat terima kasih amal jariahnya gitu. Saya sering kritik itu di mana-mana sering. Tapi pengurusnya tuh lapor ke saya, Ustadz, kita udah bikin proposal kemana-mana nggak ada hasilnya. Tapi dengan nodongin orang lewat itu real gitu loh. Nggak sampai setahun masjid udah jadi. Bahkan ada lebih-lebihnya dikit lah buat kita katanya gitu. Nah ini emang aneh ya. Jadi saya juga nggak bisa jawab itu. Maksudnya begini, kalau nggak boleh nyorokin duit di jalan pakai pengeras dan sebagainya, ada nggak solusinya biar pembangunan masjidnya rampung? Belum ketemu. Belum ketemu. Tapi kalau mereka buka kencelengan di jalan kayak gitu, ada aja tuh yang ngasih gitu. Jadi ini kan fenomena yang complicated gitu ya. Di satu sisi kita bilang itu nggak sesuai atau nggak pantas lah, nggak layak, malu-maluin dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga kalau pengurus bisa bilang terus jalan keluarnya apa dong? Ya nggak tahu juga sih. Bikin proposal kayak mana ada proposal yang terjawab, nggak ada gitu. Karena setiap perusahaan sudah punya CS-an masing-masing untuk CSR-nya gitu. Kalau nggak kenal nggak ada orang dalam mana dapet. Tapi kalau kita buka kencelengan di pinggir jalan gitu bawa-bawa spanduk, baliho, kemudian pakai pengeras dan sebagainya, ada aja tuh yang masukin kayak gitu. Makanya kan kemarin dengar berita kan, baca berita tuh kan,
ada sekian banyak, sekian ratus kotak amal di di toko-toko di apa sih namanya itu, di Indomaret apa gitu-gitulah ya, yang ternyata disalurkannya kepada teroris gitu. Karena mereka tahu dengan cara begitu tuh mereka dapat duit banyak ternyata gitu. Ketimbang mereka bikin proposal gitu kepada Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Pak, kami kan teroris, kami minta jatah dong, mau meledakkan apa, kan nggak mungkin gitu. Tapi mereka ngejaring aja dari warung-warung gitu dan sebagainya. Nggak malak juga, cuma pasang gitu, pasang kotak amal begitu. Dan ternyata ada aja yang ngisi itu kotak amalnya itu gitu kan. Ya jadi ini fenomena sosial yang complicated gitu ya. Termasuk tadi ya pengeras suara. Saya termasuk yang paling vokal, anti dengan masjid berpengeras suara. Kenapa? Karena rumah saya nempel sama masjid. Dan rumah saya persis itu hadap-hadapan sama speakernya. Dia bikin speaker tuh nggak cuma 1 2, tapi 16. 16 speaker dan ngadep kamar saya. Gitu. Saya nyap-nyap dong sama yang pengurus masjid itu. Kenapa? Lu tahu diri aja, speaker 1 2 wajar. Kalau 16 biji ke kamar saya maksudnya apa? Saya kemasukan setan mau dirukyah apa gimana gitu kan. Setiap hari itu menjelang sholat maghrib, menjelang sholat subuh itu kan berisiknya nggak karu-karuan. Saya kira itu pengajian baca Quran tuh yang baca qori hebat gitu. Enggak juga. Begitu saya datang itu cuman mikrofon sama radio adep-adepan berdua gitu. Yang muazinnya juga lagi tidur ngorok juga gitu. Saya bilang buat apa nih kayak gini diberikan. Cuma begitu saya protes dan nggak ada suara, jamaah masyarakat pada bingung. Ada apa? Listrik di masjid diputus ya sama PLN. Kok nggak ada suaranya sih? Nah, orang pada nanya-nanya. Biasanya masjid berisik nih, tumben nggak ada suara. Pas lagi kemarin lagi corona itu kan nggak ada sholat jamaah, nggak ada azan, nggak ada apa. Orang bilang nggak enak ya, nggak ada suara berisik. Udah biasa berisik kita ini. Akhirnya karena kebiasaan berisik ya udahlah berisik lagi deh gitu ya. Ya karena saya tetangga masjid dan pengurus masjid teman-teman saya semua gitu kan. Ya udahlah berisik-berisik deh gitu. Karena saya paham. Tapi saya nggak ngebayangin kalau yang tetangga masjid itu yang nenek-nenek, yang orang udah hamil pembukaan 9 gitu kan, yang lagi sakit gigi, yang anaknya besok mau ujian, ya macam-macam gitu kan. Nah itu kalau menurut saya sih harusnya itu setidak-tidaknya dikompromikan lah gitu ya. Bagusnya gimana nih, besok anak-anak lagi ujian apa masjid berhenti dulu gitu kan. Itu harusnya ada semacam tafahum ya, saling paham gitu. Cuma kadang-kadang kan pengurus masjid nggak paham, jamaah nggak paham gitu. Akhirnya terjadi hal-hal yang enggak. Ada masjid ditimpuk, speakernya jatuh 2 biji. Ada apa? Berisik banget tuh gitu. Nah lalu timbul fitnah yang enggak. Jadi kalau menurut saya sih pengurus masjid, jamaah, masyarakat bersatulah ya diaturlah gimana gitu biar terjadi kekompakan dan keselarasan gitu. Jangan masing-masing semaunya sendiri gitu kemudian mengganggu orang lain. Saya kira nggak apa-apa ya kalau saya ketua masjid gitu saya datang ke rumah tetangga, Pak Bu mohon maaf nih saya lagi survei-survei aja, kira-kira apa masukan Bapak Ibu tentang masjid kita ini, ada nggak misalnya kekurangannya, ada nggak masukannya, apa speaker kita kekencangan gitu ya, apa gimana dan sebagainya. Saya kira wajar itu kalau bisa begitu pengurus masjid kepada tetangga kanan kirinya, khususnya yang di perumahan ya. Tapi kalau kayak Masjid Pondok Indah kan di tengah mall itu, jadi ya nggak terlalu banget sih ya gitu ya. Malah kalau Masjid Pondok Indah nggak ada suaranya jadi nggak enak juga ya. Nah, tapi masjid-masjid yang di perumahan yang padat dan sebagainya itu saya kira perlu. Baik. Jadi kalau kembali ke jalan tadi ya, seperti tadi dikembalikan lagi ke fungsi jalan dan regulasi yang ada. Betul. Mungkin tanggung jawab kita juga saat ya. Ya. Bagaimana yang ikut membantu ya masjid tersebut dan mengatur bagaimana solusi terkait dengan kita membantu jadi katakan ketertiban umum. Baik. Ustaz masih ada waktu, saya ada pertanyaan lagi. Ya silakan. Saya minta pertanyaan itu langsung, bisa nggak Pak Ekli, Ibu Ekli bisa langsung bertanya langsung yang ada interaktif. Saya sudah buka mute-nya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bertanya seperti yang saya tulis di chat itu. Misal kita berada di dalam sebuah komunitas yang menyembunyikan fakta sebenarnya dan melaporkan sesuatu yang palsu. Nah, kalau kita menyampaikan kebenaran sesungguhnya, maka kita akan
kita tidak diaktifkan, tapi fakta yang sesungguhnya itu juga kita terima. Iya. Itu saya. Iya. Iya, baik Ibu Ekli ya. Jadi begini, memang yang namanya menyampaikan kebenaran itu lebih mudah daripada seni menyampaikannya. Maksudnya ngomong tentang kebenaran itu gampang, tapi bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang lain agar dia bisa menerima, nah itu tantangannya memang tidak mudah. Banyak orang kalau menyampaikan kebenaran bisa, tapi bagaimana biar kebenaran itu sampai dan bisa diterima gitu ya, itu yang seringkali gagal. Seringkali gagal. Malah dia salah tafsirkan sebagai ya istilahnya gangguan dan sebagainya gitu kan. Emang itu nggak mudah ya, nggak mudah. Itu perlu jam terbang, itu perlu latihan, itu perlu ngobrol-ngobrol dengan pakarnya yang sudah pengalaman gitu. Seni menyampaikan sesuatu pada orang lain, tapi orang lainnya tidak tersinggung, malah terima kasih, malah seneng banget gitu, malah bersyukur gitu. Wah, itu sesuatu banget itu ya. Saya terkenang dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Masih ingat ya Bu ya? Gini, zaman dulu, zaman Orba kan ada Pak Harto ya yang pokoknya sangat ya disegani lah, ditakuti gitu kan. Orang nggak berani macam-macam debat Pak Harto, menyampaikan apa itu, serem lah gitu. Kadang-kadang Pak Harto juga beliau kan orangnya ya wibawanya besar sekali. Beliau sekedar gitu aja tuh, orang udah bingung nih apa nih maksudnya nih gitu ya. Tapi almarhum ya saat itu kan beliau penceramah kondang ya, Zainuddin MZ. Itu suatu ketika pernah diundang ke istana lah gitu, acara maulid atau apa saya lupa gitu kan. Dan uniknya adalah seluruh materi terkait kritik kepada pemerintah itu semua tersampaikan, nggak ada yang tersisa, semua tersampaikan. Tapi Pak Hartonya tuh tertawa terpingkal-pingkal. Wah, ini hanya orang Betawi yang bisa kayak gitu ya. Jadi candaannya tuh sebenarnya sangat menohok. Tapi yang dicandain itu, yang di roasting itu ketawa-ketawa. Beliau ini lagi ngerosting Pak Harto sebenarnya. Intinya tuh lagi ngerosting gitu loh. Tahu ya roasting tuh kalau dalam stand up comedy itu lagi dikerjain lah gitu. Tapi yang di roasting ketawa-ketawa. Gimana itu, ilmu apa yang dipakai sama Pak Zainuddin MZ itu ya kan? Ya cara penyampaiannya. Tentu jam terbangnya luar biasa gitu kan. Kritik sosialnya dapet gitu. Posisinya tidak kamu salah, yang benar saya doang. Enggak. Ya bahasanya tuh bisa bahasa ini salah kita bareng-bareng juga sih sebenarnya gitu loh. Jadi nggak nyalahin orang lain. Ya saya punya temen tuh pinter, dia kalau mau ngeritik orang lain, kesalahan orang lain tuh dia ceritain itu terjadi pada dirinya gitu loh. Jadi kan nggak nuduh orang lain salah, tapi kesalahan yang kayak gitu, saya tuh dulu pernah ngalamin kayak gini. Wah bego banget saya tuh salah banget, saya tuh wah nggak ngerti banget gitu doang. Kan nggak nyalahin orang lain, yang disalahin tuh dia sendiri gitu. Karena memang dia pernah mengalami kesalahan itu. Jadi ketika dia nyalahin tuh bukan orang lain yang disalahin dirinya sendiri. Saya tuh dulu bego banget loh, wah begini. Jadi kan nyeritain kejelekannya dia sendiri gitu kan, walaupun di masa lalu gitu kan. Tapi kan yang denger jadi nyambung, oh yang denger tuh ikut mentertawakan, iya lu bego banget sih kayak gitu aja kan gitu kan. Tapi itu ya, itu kalimatnya hebat ya. Kenapa? Karena itu seperti kata filosof Yunani, mens sana in corpore sano. Ngomongnya ke sana tapi maksudnya ke sono. Wah, itu cakep itu. Jadi gitu Bu Ekli. Jadi kalau Ibu menyampaikan kebenaran, jangan kamu tuh salah. Enggak. Saya salah. Tapi kesalahannya kayak yang dia lakukan. Nanti biar dia yang mikir. Gitu loh. Nah, tapi kalau kita bilang, saya benar terus, saya nggak pernah salah, kamu salah terus gitu, ya orang nggak ada yang terima. Disalah-salahin. Enggak. Kesalahannya tuh apa? Itu kita cerita bahwa saya tuh pernah salah kayak gitu, ya kan? Jadi kalau dibilang kamu tuh nyalahin orang, enggak, saya lagi menceritakan kebodohan saya. Saya tuh bodoh banget gitu loh. Bodoh banget saya ini. Udah kan selesai, cuman gitu doang. Orang lain nggak ada yang kita tuduh. Orang saya lagi maki-maki diri saya sendiri kok. Saya tuh bego banget loh dulu. Nah, gitu kan.
Sekarang ya alhamdulillah sekarang agak sedikit dapat pencerahan sih gitu. Udah kan sampai di situ. Kita nggak bilang sekarang lu yang bego, jangan bilang begitu. Enggak. Ya kalau gitu orangnya tersinggung. Lu nyindir gua ya kan gitu. Enggak. Kita nggak nyalain orang lain, kita nyalain diri sendiri aja gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak tertib tadi ya, kita nggak bilang, woi orang Indonesia tuh nggak ada yang tertib. Enggak. Cerita aja, saya tuh nggak tertib banget loh gitu. Ya cerita saya kok, saya kan siapa yang mau tersinggung? Orang saya kok yang saya kritik gitu kan. Nah, kan cerita tuh semua udah. Orang lain kan ngetawain saya. Dia ngetawain saya, sebenarnya dia lagi ngetawain diri sendiri tanpa dia berasa. Pulang dia baru mikir, brengsek gue nih sebenarnya kena nih. Cuman dia pura-puranya ngomong ke dia. Kan gitu. Nah, itu seninya tuh ke sono. Men sana, incorpore sono. Nyemesnya ke sana, tapi bolanya lari ke sono. Itu yang jago pelintir tuh bisa tuh begitu. Pak Zainuddin MZ itu hebat gitu loh. Gitu ya Bu ya. Iya, Masya Allah Ustaz. Terima kasih jawabannya bisa menyeluruh Ustaz. Kalau masih boleh memfokuskan, itu mungkin untuk komunitas yang luas bisa ya Ustaz. Tapi bagaimana kalau seandainya komunitasnya itu lebih kecil, misalnya ke pekerjaan kita, ke komunitas kantor kita, di mana pada saat itu harus butuh cepat, misalnya ada pelaporan palsu, tidak transparansi, ya tidak akuntabilitas, dan kita tahu sebenarnya kan gitu. Nah itu bingung gitu, bagaimana tuh caranya? Padahal kita tahu bahwa itu palsu gitu. Tapi kalau kita ngomong, kita diartikan oleh teman-teman komunitas pekerjaan kita. Tapi kalau kita nggak ngomong, kita menyembunyikan kepalsuan gitu. Iya. Nggak, kalau itu sifatnya adalah sebuah pengadilan, ya kita harus apa adanya. Pengadilan ya. Di dalam pengadilan ya semua orang harus jujur sebagai saksi ahli dan sebagainya. Kita lihat fakta dan sebagainya. Namanya juga pengadilan. Begitu kita cerita si Anu begini. Tentu si Anunya, si orang itu juga pasti akan ditanya juga. Benar kamu begitu kan akan dikonfirmasi juga gitu kan. Ya tentu akan ada yang namanya pengadilan pasti mengcover dua sisi. Both cover side gitu loh ya kan. Nah itu kalau pengadilan. Nah ini sekarang kita lagi ngomongin pengadilan, paling ngomong bersosialisasi itu dulu ya kan. Kalau pengadilan berarti ada investigasi. Memang ini ada sebuah diduga ada kesalahan. Oke, Anda kami panggil sebagai saksi gitu kan. Terus dari saksi itu nanti dipilih, Anda tersangka gitu kan. Gitu kan. Pengadilan yang serius gitu. Dalam pengadilan serius kita jujur. Tapi kalau di luar pengadilan kita, kalau menurut saya ya, gak usah mengangkat dulu. Karena apa? Karena kalau kita ngomong tuh belum ada tentu pembelaan secara langsung. Yang ada malah tersebar isu gitu, tersebar fitnah. Belum tentu benar juga karena kita menyangkanya dia tuh salah, padahal sebenarnya itu dia nggak salah karena dia punya latar belakang. Maka kan kalau di pengadilan itu saksi-saksi semua dihadapkan, terus kemudian semua pernyataannya dikonfrontir oleh hakim, gitu kan? Nah kalau pengadilan, oke, kita harus jujur apa adanya. Tapi kalau bukan pengadilan, menurut saya gitu akan lebih baiknya tidak dikonfrontasi secara liar gitu sehingga jadi bola panas, jadi fitnah. Kalau menurut saya begitu sih bagusnya gitu ya. Satu ya. Yang kedua gini, boleh jadi kesalahan orang itu juga pernah terjadi pada orang lain. Oh berarti yang salah bukan cuma dia doang. Kebetulan aja dia salah dan kemudian dia yang jadi korbannya. Tapi boleh jadi ini kesalahan yang saya juga mungkin melakukannya juga, dia juga mungkin melakukannya. Oh berarti kan kita punya kemungkinan salah juga gitu kan. Nah kalau udah kasusnya kayak gitu kita nggak bisa langsung, wah kebetulan nih dia yang salah, emang gue nggak demen gitu kan, habisin aja lah gitu. Nah itu kan nggak adil juga hal-hal seperti itu. Karena setiap orang bisa saja melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Beberapa menteri itu kayak menteri sosial, menteri agama kan banyak tuh yang pada masuk penjara itu. Nah saya sih tidak mau menyalahkan, jadi jangan-jangan memang sistemnya ini yang agak membuat suasana jadi nggak enak ya, sehingga seorang menteri bahkan bisa dijebloskan penjara dan sebagainya, padahal menteri agama, menteri sosial, menteri apa gitu ya, boleh jadi kan. Nah kita nggak tahu. Nah maksud saya kalau dalam pengadilan, nah kita saksikan, kita buktikan. Tapi kalau di luar pengadilan, kalau menurut saya jangan. Oke. Baik, mari kita tutup jamaah sekalian dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.